Bayangkan kamu jadi pendekar pedang paling ditakuti di Kyoto. Tapi musuh yang membunuhmu bukan tebasan katana, melainkan penyakit yang perlahan memakan paru-parumu. Ini kisah Okita Soji, Kapten Unit Pertama Shin Sengumi, salah satu jenius pedang paling legendaris di akhir zaman Edo. Okita dikenal sebagai sosok yang tenang, muda, dan mematikan. Di Shin Sengumi, dia bukan sekadar anggota, dia ujung tombak. Unit pertama berarti barisan depan. Saat situasi ricuh, saat penangkapan brutal terjadi, saat nyawa jadi taruhan, nama Okita sering disebut sebagai orang yang bisa mengakhiri perlawanan dalam hitungan detik. Yang bikin orang ngeri, gaya bertarungnya terkenal cepat dan presisi. Banyak cerita menyebut teknik andalannya seperti serangan tusuk kilat yang nyaris tak terlihat, lawan bisa merasa aman. Sampai sadar semuanya sudah terlambat, tapi tragedinya dimulai ketika tubuhnya mulai kalah cepat dari pedangnya. Okita terserang tuberkulosis, TBC, penyakit mematikan yang pada masa itu hampir seperti vonis. Saat orang lain masih takut padanya di medan laga, Okita mulai batuk, lemas, dan makin sering kehilangan tenaga. Bayangkan ironinya, seorang pendekar yang bisa menjatuhkan lawan dalam sekejap, tapi tidak bisa menghentikan napasnya sendiri yang makin pendek tiap hari. Dalam banyak versi cerita, Okita tetap berusaha bertugas meski kondisinya memburuk. Karena di Shin Sengumi mundur bukan pilihan, loyalitas adalah harga mati. Okita Soji akhirnya meninggal muda, jauh sebelum hidupnya sempat menua seperti legenda yang melekat pada namanya. Dan itulah yang membuat kisahnya terus hidup. Bukan cuma karena dia hebat dengan pedang, tapi karena dia adalah simbol dari masa Jepang yang keras, ketika kehormatan, kekerasan, dan perubahan zaman bertabrakan. Dan bahkan pendekar terbaik pun bisa kalah oleh sesuatu yang tak bisa ia tebas. Kalau kamu mau, aku bisa bikin versi yang lebih dramatis 60 detik atau versi yang lebih historis dengan timeline singkat tentang Shin Sengumi dan Amao.